some more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang AKM. AKM singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum, yaitu penilaian kompetensi mendasar yang diperuntukkan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Asesmen kompetensi minimum atau AKM. Profil AKM. AKM itu ada dua, yaitu AKM nasional dan AKM kelas. Untuk AKM nasional, 1. Berfungsi mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. 2. Sampel peserta didik kelas 5, 8, 11 ditentukan oleh Kemendikbud. 3. Pelaksanaan berstandar oleh pusat. Sedangkan AKM kelas, fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Peserta didik kelas 2 sampai 12 sesuai kebutuhan diagnosis guru. Pelaksanaan oleh guru di kelas. Asesmen kompetensi minimum atau AKM. Itu ada dua, yaitu literasi membaca dan numerasi. Untuk literasi membaca, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan numerasi yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen AKM. Komponen AKM dibagi menjadi dua, yaitu literasi membaca dan numerasi. Untuk literasi membaca, konten, teks informasi, teks sastra. Sedangkan untuk proses kognitif, menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, evaluasi dan refleksi, konteks personal. Sedangkan numerasi, konten, bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan uncertainty aljabar. Proses kognitif antara lain pemahaman, aplikasi, penalaran. Konteks personal, sosial, kultural, saintifik. Bentuk soal objektif berupa pilihan ganda hanya satu jawaban benar, pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu, menjodohkan, isian singkat, atau angka nama benda yang sudah fix.
2. Non-objektif atau esai. Bentuk soal. Bentuk soal di sini ada 5 macam, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, uraian. Untuk pilihan ganda, murid dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Pilihan ganda kompleks, yaitu murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Menjodohkan, murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lain, yang merupakan pasangan pernyataan dan jawaban. Isian singkat, murid menjawab berupa bilangan, kata, atau jawaban pasti lainnya. Uraian, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Contoh soal AKM dapat kalian lihat atau Anda lihat di https://pusmenjar.kemendikbud.go.id/AKM. Di sini banyak terdapat soal-soal AKM. Ini contoh tampilan depan Pusmenjar Kemendikbud. Kemudian kita bisa memilih level pembelajaran, yaitu level 1 untuk kelas 1 dan 2, level 2 kelas 3 dan 4, level 3 kelas 5 dan 6, level 4 kelas 7 dan 8, level 5 untuk kelas 9 dan 10, dan level 6 untuk kelas 11 dan 12. Dan ini tampilan berikutnya di Pusmenjar. Kemudian saya jelaskan tentang komponen AKM literasi membaca. Untuk membaca ada 3 hal yang dapat kita lihat, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk konten, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Untuk teks informasi sendiri, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Fiksi, teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Untuk proses kognitif, yaitu menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Kemudian interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar
bagian teks untuk menghasilkan inferensi, sedangkan evaluasi dan refleksi yaitu menilai kredibilitas, kesesuaian, maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal ini di luar teks. Untuk konteks personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Scientific, berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Kita lanjutkan tahap asesmen literasi membaca tingkat SD. Untuk tingkat SD terdapat 3 level. Untuk level 1, pembelajaran kelas 3 dan 5. Ada 3 level. Untuk yang pertama, level 1, pembelajaran kelas 1 dan 2. Sedangkan untuk level 2, yaitu kelas 3 dan 4. Level 3 untuk kelas 5 dan 6. Untuk level 1, kelas 1 dan 2, pembelajaran ke-1. 1. Siswa menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. 2. Siswa memahami teks secara literal, kemudian menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa mengevaluasi dan merefleksi dengan menilai format penyajian dalam teks. Level pembelajaran kelas 3 dan 4. Untuk level 2, pembelajaran 2. 1. Siswa belajar sesuai tingkat kognitif dan membaca menggunakan konten yang sesuai dengan jenjangnya. 2. Siswa mengakses dan mencari informasi, memahami teks secara literal, dan menyusun inferensi serta membuat koneksi. Untuk yang ketiga, siswa menilai format penyajian dalam teks, merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Kita lanjutkan untuk level pembelajaran 3 untuk kelas 5 dan 6. Pembelajaran 3. 1. Siswa belajar sesuai tingkat kognitif dan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. 2. Siswa memahami teks secara literal, kemudian menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. 3. Siswa merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan, mengevaluasi, dan merefleksi dengan menilai format penyajian dalam teks. Alur penyusunan soal teks tertulis. Untuk yang pertama, alur penyusunan soal teks tertulis.
1. Telaah dan analisis KD. A. Identifikasi KD berdasarkan kurikulum yang digunakan. B. Menentukan target dan materi. 2. Menyusun kisi-kisi, memahami dan menguasai jenis level soal, pemahaman, aplikasi, penalaran. Untuk 3. Menyusun soal, menguasai kaidah, penyusunan soal tertulis, dan jenis level soal, pemahaman aplikasi penalaran. 4. Telaah dan perbaikan berdasarkan kaidah dan level soal, revisi berdasarkan hasil telaah. 5. Perakitan. Setelah kita mengetahui alur penyusunan soal teks tertulis, kita lanjutkan berikutnya. Contoh soal AKM numerasi level 2 kelas 4 bersumber pada www.gurnulis.id /2021/01/ soal AKM numerasi level 2 HTML. Langkah-langkah membuat soal asesmen numerasi. 1. Memahami kompetensi numerasi siswa yang diampu. Dari situ dapat memilih kasus yang sesuai. 2. Setelah memilih kasus, pilih salah satu kompetensi yang ingin dikembangkan dan dievaluasi. 3. Dari kompetensi numerasi tersebut, kembangkan kemampuan dasar numerasi dan penalaran. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu tindak lanjut laporan hasil AKM. Mengidentifikasi kategori tingkat penguasaan kompetensi. 1. Pelaporan hasil asesmen. 2. Melihat tingkat penguasaan kompetensi siswa atau dikategorikan dalam 4 tingkatan. Kategori hasil AKM literasi. Kelompok perlu intervensi khusus. Detail tingkat kompetensi. Siswa belum mampu dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kelompok dasar. Dalam tingkat kompetensi, siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di antara teks serta membuat interpretasi sederhana. Cakap. Murid mampu menginterpretasi dan informasi yang dari informasi implisit yang ada dalam teks. Mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kategori hasil AKM numerasi. Kelompok perlu intervensi khusus. Detail tingkat kompetensi. Siswa hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Untuk kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi, dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Untuk kelompok cakap, murid mampu
mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Sedangkan untuk kelompok mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Soal berkualitas adalah soal yang memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu 1. Memenuhi kaidah penulisan soal. 2. Menuntut siswa bernalar, berpikir kritis, level 3, HOTS, literasi, numerasi, masuk dalam AKM. Kemudian, bagaimana pembelajaran yang dikatakan HOTS? HOTS adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill, atau biasanya disingkat dengan HOTS. HOTS adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat simpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melihat aktivitas mental yang paling dasar. Itu menurut Resnick 1987. Aspek HOTS ada 3, yaitu transfer of knowledge, critical and creative thinking, dan problem solving. Jenis HOTS berdasarkan pada tujuan pembelajaran di kelas. Menurut Brocard 2010. Di sini HOTS ada 3, yaitu transfer of knowledge, critical thinking, dan problem solving. Untuk transfer of knowledge, yaitu keterampilan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah ada, dikembangkan dalam pembelajaran pada konteks yang baru. Sedangkan keterampilan memberikan penilaian yang bijak dan mengkritisi sesuatu menggunakan alasan logis dan ilmiah. Untuk problem solving, keterampilan mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah menggunakan strategi yang non-automatik. Kita lanjutkan kompetensi. Keterampilan 4C. 4C di sini adalah bagian dari HOTS, yaitu creativity, thinking and innovation, critical thinking and problem solving, communication and collaboration. Kemudian untuk berikutnya, peta kompetensi keterampilan 4CS2, Frame Network 21 Century Skills. Jadi di sini ada kompetensi berpikir 21. Creativity thinking, menghasilkan, mengembangkan, and innovation, yaitu mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Kemudian critical thinking and problem solving, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan
dan mengevaluasi bukti-bukti argumentasi, klaim, pengkajian secara mendatar, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yaitu communication, mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. Collaboration, yaitu bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditentukan. Untuk proses kognitif Bloom, proses kognitif antara lain untuk bagian yang pertama, mengingat, memahami, menerapkan, mengaplikasikan. Definisi untuk mengingat yaitu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Memahami, membangun, dan arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Sedangkan menerapkan dan mengaplikasikan detailnya yaitu melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Sedangkan untuk selanjutnya menganalisis yaitu memecahkan materi ke dalam bagian-bagian yang menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antara bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Kemudian mengingat atau mengevaluasi, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Kemudian mengkreasi atau mencipta, yaitu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, atau menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Kemudian kompetensi HOTS yaitu creating C6, evaluating C5, analyzing C4. Kemudian untuk link model pembelajaran HOTS dapat Anda lihat pada https://www.youtube.com. Untuk proses kognitif menurut Anderson dan Krathwohl 2001, proses kognitif C1 mengingat. Definisinya yaitu menjelaskan jawaban faktual, menguji ingatan, dan pengenalan. Untuk yang C2 memahami, menerjemahkan, menjabarkan, menafsirkan, menyederhanakan, dan membuat perhitungan. C3 menerapkan, mengaplikasikan. Definisinya yaitu memahami, kapan menerapkan, mengapa menerapkan, dan menggali pola penerapan ke dalam situasi yang baru, tidak biasa, dan agak berbeda atau berlainan. C4 menganalisis, memecah ke dalam bagian, bentuk, dan pola. Untuk C5 yang termasuk soal HOTS yaitu menilai atau mengevaluasi.
Definisinya yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria masyarakat kriteria dan menyatakan mengapa. Untuk C6, mencipta atau mensintesis, yaitu menggabungkan unsur-unsur ke dalam bentuk atau pola yang sebelumnya kurang jelas. Di sini ada gambar seperti kue lapis, yaitu pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi. Sebelum itu ada mengingat. Kemudian dari banyaknya pernyataan tersebut, kita bahas satu-satu. Kreasi. Dapatkah siswa mengkreasi produk atau pandangan baru? Merakit, membangun, menciptakan, mendesain, mengembangkan, mengformulasikan, menulis. Untuk evaluasi, yaitu mendapatkan siswa mempertimbangkan sebuah pendirian atau keputusan. Di sini menjelaskan bahwa menilai, mendebat, mendukung, menyeleksi, mempertahankan, menimbang, dan mengevaluasi. Untuk analisis, dapatkah siswa memisahkan antara bagian-bagian yang berbeda? Komponennya yaitu membedakan, membandingkan, mengkritik, menguji, menanya, memeriksa, dan mengontraskan. Kemudian untuk aplikasi, dapatkah siswa menggunakan informasi dengan cara yang baru, yaitu memilih, mendemonstrasikan, mendramatisasi, mengerjakan, mengilustrasikan, menginterpretasi, mengoperasikan, menjadwalkan, mensketsa, menyelesaikan, menggunakan, menulis. Untuk pemahaman, dapatkah siswa mengerjakan gagasan atau konsep, mengklasifikasikan, mendeskripsikan, menerjemahkan, mendiskusikan, menjelaskan, mengidentifikasi, menentukan, melaporkan, menyeleksi, dan memparafrase. Untuk yang terakhir, dapatkah siswa mengingatkan informasi? Penjelasannya yaitu mendefinisikan, menyalin, mendaftar, menghafal, mengingat, mengulang, dan menentukan. Konsep kognitif Bloom. Proses ini dibagi menjadi C1 sampai C6. Di sini ada kata-kata kerja yang mungkin bisa disesuaikan untuk penjelasan masing-masing KIKD guru. Dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan yaitu metakognitif. Keadaan seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah, kemampuan untuk mengamati, meningkatkan pemahaman diri, kemampuan menggunakan, kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Sedangkan untuk prosedural pengetahuan
tentang bagaimana melakukan sesuatu mencakup pengetahuan dan keterampilan dan algoritmik, teknik dan metode, model dan struktur. Sedangkan untuk konseptual, definisinya yaitu pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi, mencakup klarifikasi dan kategori, prinsip model, dan detail dan elemen yang lebih spesifik. Untuk faktual. Kemudian di sini kombinasi dimensi pengetahuan dalam belajar. Di sini ada area loss dan area hot, mulai dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang paling tinggi. Soalnya meliputi C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Untuk dimensi proses berpikir kognitif, yaitu ada 3 level, level 1, 2, dan 3. Untuk level 1, mengingat C1, memahami C2. Untuk level 2, antara lain mengaplikasi C3. Dan untuk level 3, mengkreasi C6, mengevaluasi C5, menganalisis C4. Untuk pengertian level soal, ada 3 level. Mulai dari yang pertama, level 3. Siswa menjawab soal diawali dengan proses menganalisis atau menghubung-hubungkan fakta, konsep, prosedur. Untuk level 2, siswa menjawab soal mengaplikasikan atau menerapkan ingatan C1 dan pemahaman C2 tentang suatu fakta atau konsep. Level 1, siswa menjawab soal hanya menggunakan ingatan C1 dan pemahaman C2 tentang sesuatu fakta, konsep, atau prosedur. Kategori soal HOTS 1. Transfer satu konsep ke konsep yang lain. 2. Memproses dan menerapkan informasi. 3. Mencari hubungan dari berbagai informasi yang berbeda. 4. Memanfaatkan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan 5. Menelaah ide dan informasi secara kritis. Karakteristik soal HOTS yaitu mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Berbasis masalah kontekstual, baik stimulus maupun soalnya. Bersifat divergen, memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Konteks baru belum dibahas sebelumnya. Siswa berpikir bukan mengingat. Dan berikutnya tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga sikap bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Langkah-langkah menyusun soal HOTS yaitu 1. Menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal HOTS. 2. Menyusun kisi-kisi soal. 3. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. 4. Menulis butir pernyataan sesuai kisi soal. 5. Membuat pedoman penskoran
dan kunci jawaban. Demikian pembahasan tentang AKM kali ini. Semoga dapat memberikan gambaran tentang apa AKM dan bagaimana pelaksanaannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.